Dalam materi ini, kita akan membahas beberapa terminologi dasar dalam desain grafis, yaitu komposisi, tipografi, warna, dan juga layout. Setiap bagian akan mencakup definisi, aplikasi praktis, serta contoh-contoh konkret yang akan membantu mahasiswa memahami konsep-konsep ini lebih dalam. Selain itu, kesimpulan dari setiap bagian akan dirangkum untuk menegaskan poin-poin penting yang telah dibahas. Kita mulai dari terminologi dasar dalam desain grafis. Yang pertama yaitu komposisi. Definisi komposisi dalam desain grafis adalah cara mengatur elemen-elemen seperti visual teks, visual seperti teks, gambar, dan bentuk pada suatu ruang, baik itu di kanvas, halaman, atau layar, untuk menciptakan keseimbangan, harmoni, dan alur yang menarik serta mudah dipahami. Komposisi yang baik dapat memandu mata penonton untuk memahami pesan yang ingin disampaikan oleh desain tersebut. Komposisi yang baik juga harus memperhatikan prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan, ritme, proporsi, dan juga kesatuan. Contohnya, keseimbangan dalam komposisi dapat dicapai melalui penggunaan simetri atau asimetri, di mana elemen-elemen desain ditempatkan secara merata di seluruh sumbu tengah atau dengan cara yang menciptakan keseimbangan visual meskipun elemen-elemen tersebut tidak simetris. Komposisi adalah fondasi dari setiap desain grafis. Elemen-elemen yang digunakan dalam komposisi harus disusun sedemikian rupa sehingga mereka bekerja sama untuk menyampaikan pesan yang jelas dan juga menarik. Ritme dapat diciptakan dengan mengulangi elemen-elemen tertentu, sementara kesatuan ketika semua elemen dalam komposisi tampak saling terhubung dan koheren. Proporsi dan skala juga memainkan peran penting dalam komposisi. Elemen-elemen dengan ukuran yang berbeda dapat digunakan untuk menarik perhatian pada bagian-bagian tertentu dari desain. Elemen dalam komposisi. Yang pertama ada titik fokus atau focal point. Ini adalah titik di mana mata penonton pertama kali tertuju. Biasanya ini adalah elemen yang paling penting dalam desain seperti judul atau gambar utama. Yang kedua, keseimbangan. Pengaturan elemen agar distribusi visual seimbang yang dapat dicapai dengan keseimbangan simetris, yaitu elemen di kedua sisi poros sama, atau asimetris, elemen yang tidak sama tapi tetap seimbang. Selanjutnya ada elemen dalam komposisi. Yang pertama, alur visual atau visual flow. Alur yang diciptakan dalam desain yang memandu mata penonton dari satu elemen ke elemen lainnya, seringkali menggunakan garis atau arah pandang subjek. Yang kedua, kontras. Perbedaan mencolok antara elemen-elemen yaitu warna, bentuk, dan ukuran untuk menonjolkan elemen tertentu. Nah, contoh penggunaan. Pada poster film, komposisi digunakan untuk menonjolkan judul film sebagai titik fokus utama dengan elemen tambahan seperti gambar, karakter, atau elemen visual lainnya yang disusun secara seimbang untuk mendukung visual utama. Dalam poster film, komposisi yang baik adalah yang menarik perhatian pada judul film dan aktor utama. Ini bisa dilakukan dengan menempatkan judul di bagian tengah atas dengan ukuran font besar dan menggunakan gambar aktor utama sebagai latar belakang. Semua elemen ini harus disusun dengan keseimbangan yang baik dan menciptakan ritme yang mengarahkan mata pemirsa dari satu elemen ke elemen yang lainnya. Kesimpulannya, komposisi adalah elemen kunci dalam desain grafis yang menentukan bagaimana elemen-elemen visual disusun untuk menciptakan karyanya yang estetis dan juga fungsional. Memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip komposisi dengan benar adalah langkah pertama untuk menuju desain yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipografi. Nah, tipografi adalah seni dan teknik pengaturan huruf atau typeface untuk membuat teks tidak hanya dapat dibaca tetapi juga menarik secara visual. Tipografi yang baik membantu memperkuat pesan yang ingin disampaikan dan memengaruhi bagaimana informasi diterima oleh penonton. Tipografi mencakup pemilihan jenis font, ukuran, jarak antar huruf, dan cara huruf-huruf tersebut disusun dalam tata letak. Contohnya, yang pertama, dalam sebuah brosur perusahaan, tipografi yang baik adalah yang menggunakan jenis huruf serif untuk memberikan kesan profesional dan dapat dipercaya. Judul bagian bisa menggunakan ukuran huruf yang lebih besar dan tebal untuk menonjolkan informasi penting, sementara teks tubuh menggunakan ukuran huruf yang lebih kecil dan jarak antar baris yang cukup untuk kenyamanan membaca. Contoh yang kedua, dalam desain majalah, tipografi digunakan untuk menciptakan hierarki visual. Judul utama mungkin menggunakan font sans serif besar dengan leading yang ketat untuk menarik perhatian. Sementara teks body menggunakan serif dengan leading yang lebih lebar untuk kenyamanan membaca. Selanjutnya kita akan membahas elemen dalam tipografi. Yang pertama ada font dan typeface. Font adalah representasi spesifik dari suatu typeface, meliputi ukuran, ketebalan, dan gaya.
Misalnya, Helvetica Bold 12 dan Helvetica Italic 10 adalah dua font yang berbeda meskipun berasal dari typeface yang sama. Dalam konteks desain grafis, pemilihan font yang tepat sangat penting untuk memastikan teks tidak hanya terbaca dengan baik tetapi juga sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Contoh penggunaan. Pada sebuah poster film, judul mungkin menggunakan typeface yang tebal dan dramatis seperti Futura Bold untuk menciptakan kesan kuat dan menarik perhatian. Sementara kredit film di bagian bawah bisa saja menggunakan typeface yang lebih sederhana seperti Arial untuk keterbacaan yang lebih baik. Yang kedua, serif versus sans serif. Serif adalah huruf dengan garis kecil atau dekoratif di ujung stroke huruf. Contoh typeface serif termasuk Times New Roman dan Garamond. Huruf serif sering digunakan dalam teks cerita seperti buku atau koran karena dianggap lebih mudah dibaca dalam jumlah teks yang banyak. Selanjutnya ada sans serif. Sans serif adalah huruf tanpa garis kecil di ujung stroke. Contoh typeface sans serif adalah Arial dan Helvetica. Huruf sans serif lebih umum digunakan dalam media digital karena tampilannya yang bersih dan modern, serta lebih mudah dibaca di layar. Contoh penggunaan. Dalam desain web, judul artikel mungkin menggunakan font sans serif seperti Helvetica untuk tampilan yang modern dan minimalis. Sedangkan isi teks digunakan seperti Georgia untuk meningkatkan keterbacaan di dalam layar. Baik teman-teman, sekiranya cukup untuk materi hari ini dan akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.